Halo dulur, jumpa lagi dengan Ginger Film yang akan mengulas film berjudul Di Bawah Umur. Ya wes, tanpa basa-basi, lanjut. Di awal film kita diperlihatkan seorang siswi SMA yang sedang menangis karena diomeli orang tuanya karena hamil di luar nikah. Scene kemudian berganti di ruang studio yang memperlihatkan dua orang remaja yang sedang bermain alat musik. Kedua remaja tersebut adalah Aryo dan Indra. Saat jam pelajaran, seorang guru bernama Ibu Endang bertanya, mengapa Aryo dan kedua temannya selalu bolos saat jam pelajaran. Kemudian salah satu siswa mengatakan agar Aryo dikeluarkan saja dari sekolah. Tak lama kemudian, Aryo dan kedua temannya tiba di sekolah. Sebelum ia masuk, ia mencoret sebuah mobil di tempat parkir. Saat menuju ke kelas, tas mereka diperiksa oleh seorang guru. Setelah tas Aryo diperiksa, Indra kemudian memasukkan kondom miliknya di tas Aryo. Saat hendak masuk ke kelas, Aryo melihat seorang gadis yang membuatnya tersenyum. Gadis itu bernama Lana. Setelah itu mereka ketahuan oleh guru. Saat di ruang BK, Ibu Endang bertanya, mengapa mereka selalu bolos di jam pelajarannya. Aryo menjawab bahwa alasannya ia bolos karena ia tidak ingin menimbulkan skandal. Bu Endang yang bingung kembali bertanya, apa maksudnya? Lalu Aryo menjelaskan bahwa ia sangat mengagumi kecantikan Bu Endang. Ia menambahkan, kekagumannya itu telah berubah menjadi cinta. Jawaban itu membuat Bu Endang luluh. Saat Aryo dan kedua temannya dihukum di lapangan, ia mematung sembari melihat Lana telah selesai dihukum. Aryo berpamitan ke toilet, padahal ia hanya ingin menemui Lana di kelasnya dengan alasan mengembalikan pulpen Lana yang ketinggalan. Aryo melihat sebuah kertas yang menyuruhnya ke toilet. Saat asyik berjalan dan mendengar musik, tanpa sengaja ia menabrak Lana. Tak lama kemudian, Kevin datang dengan emosi. Ia yakin Aryo lah yang mencoret mobilnya. Akhirnya, di tengah perkelahian, Ida yang merupakan teman Lana menjelaskan bahwa Aryo dan Kevin serta seorang wanita yang bernama Naya dulunya bersahabat baik. Setibanya di rumah, tantenya bertanya kenapa ia tidak pulang bersama Kevin. Kemudian Lana menjawab bahwa Kevin berkelahi di sekolah. Tak lama kemudian, Kevin datang dengan emosi karena Lana mengadu kepada ibunya. Kemudian ia menyuruh Lana agar membersihkan coretan yang ada di mobilnya. Ia mengancam akan membocorkan kepada semua mengapa ia pindah ke sekolah di sini. Dengan terpaksa Lana pun menurutinya. Di malam hari Aryo sedang dinasihati oleh ibunya. Ia dilarang pacaran sebelum lulus kuliah. Di malam itu Aryo mengendarai motor dan menuju ke sebuah rumah. Keesokan harinya Lana pergi ke kantin dan memesan segelas teh. Tak lama kemudian Aryo juga berada di kantin tersebut. Aryo kemudian memotret Lana secara diam-diam. Mengetahui hal itu, Lana sedikit marah. Saat jam pelajaran olahraga, Aryo terus memperhatikan Lana yang sedang berbicara dengan kita. Kemudian Lana pergi ke toilet. Tak lama kemudian, Aryo mengikutinya dari belakang dan menunggunya di depan toilet yang telah ditukar lambangnya. Ketika jam pelajaran berlangsung, kepala sekolah mengumumkan jika sepulang sekolah harus berkumpul di ruang auditorium. Kepala sekolah juga meminta agar siswa yang telah mengubah lambang toilet segera mengaku. Mendengar hal itu, Aryo tersenyum sendiri. Setelah jam sekolah selesai, para sekolah berkumpul di ruang auditorium. Saat kajian berlangsung, Kevin keluar dan menuju ke toilet wanita. Beberapa saat kemudian, Marsha keluar dan disusul dengan Kevin. Ya, kalian pasti paham lah. Saat malam hari, Lana sedang berbaring hingga ia menemukan selembar kertas di dekat bantalnya. Lana pun bingung, siapa yang telah masuk ke kamarnya dan menuliskan pesan tersebut. Keesokan harinya, Lana menceritakan kepada kita tentang kertas yang ia temukan di kamarnya. Saat asyik mengobrol, tiba-tiba teman Kevin yang bernama Nino bertanya, apakah Lana bisa dipakai dan diajak tidur seperti kakaknya? Mendengar hal itu, Lana sangat marah dan menampar Nino. Aryo datang dan mengajar Nino. Saat itu Aryo dan Nino dipanggil kepala sekolah. Nino telah pulang dengan orang tuanya, namun lain dengan Aryo. Ia memberikan nomornya kepada kepala sekolah. Ia terus menolak telepon dari kapsul tersebut. Saat keluar terlihat Lana yang menunggu Aryo. Dan ia berterima kasih kepada Aryo. Di dalam perjalanan, Lana mengatakan bahwa Kevin telah berbicara yang aneh-aneh tentang keluarganya. Setelah itu, Kevin memperingati Lana agar ia tidak berteman dengan Aryo. Sesampainya di rumah, Lana mengadu kepada ibunya. Saat Lana hendak tidur, ia melihat selembar kertas yang menempel di kaca. Saat keesokan harinya, Lana bercerita kepada kita tentang kertas yang kembali ia temukan. Dan ia sudah tahu solusinya untuk mengetahui siapa orang yang menulis pesan tersebut. Tak lama, Marsha datang dan memperingatkan Lana. Kemudian kita datang sambil membawa donat titipan Aryo. Saat ia memakan donat tersebut, Aryo datang dan menanyainya. Lana pun tidak menjawab karena ia merasa malu. Kemudian Aryo meminta Lana untuk berdiri. Aryo memberikan pernyataan bahwa mulai saat ini Aryo yang bertugas menjaga Lana. Dan siapapun yang mendekati Lana harus berurusan dengannya. Kemudian sepulang sekolah, Lana pulang dengan kita dan mampir ke suatu tempat. Ia membeli CCTV yang nantinya akan ditaruh di kamarnya.
Sesaat kemudian, Lana lagi-lagi menemukan kertas yang berisi pesan di dalamnya. Lana pun kemudian menulis sebuah kalimat dan menempelkannya di kaca jendela. Beberapa saat kemudian ia melihat ada balasan dari kalimat yang ia tulis. Di tempat lain, Aryo sedang berbicara dengan teman wanitanya yang bernama Naya. Ia meminta saran kepada Naya. Keesokan harinya, Bayu membuat pengumuman bahwa Aryo mencintai Lana, namun Aryo tidak berani mengatakannya. Di saat makan malam, Kevin kembali memperingatkan Lana agar menjauhi Aryo, karena menurut Kevin, Aryo adalah seorang bajingan. Akhirnya Lana melihat hasil rekaman CCTV yang ia beli. Ia mengetahui orang yang meninggalkan pesan tersebut adalah Aryo. Ia sempat tertawa terhadap perilaku Aryo. Tak lama kemudian Lana mendapat pesan dari Aryo, dan secara tiba-tiba Aryo muncul di jendelanya. Mereka pun keluar dan menikmati suasana kota di malam hari. Sebelum mereka jadian, Lana sempat menanyakan 3 hal kepada Aryo, dan akhirnya mereka jadian pada malam itu. Malam itu juga Aryo dan Lana meminta restu kepada ibunya Aryo. Namun ibunya Aryo tidak setuju, dan ibunya Aryo menceritakan tentang asal-usul Aryo. Ternyata ibu kandung Aryo adalah wanita yang ada di awal film tadi. Keesokan harinya, Marsha datang dan hendak menampar Lana, namun Marsha menemui Aryo dan ia meminta penjelasan. Namun, mulai sekarang kita berhenti. Secara tiba-tiba Kevin datang dan memukul Aryo. Ia mengatakan bahwa Aryo lah yang telah menghamili Naya. Mendengar hal itu, Lana langsung lemas. Bima kemudian menuju ke rumah Naya. Ternyata semuanya terungkap. Yang menghamili Naya adalah Nino, dan Bima menjadi saksinya. Nino kemudian dihajar dan dimintai pertanggungjawaban, dan film berakhir saat Aryo dan Lana hendak ciuman tetapi gagal. Aryo, ini kondom siapa?